Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Bapak, Mama, adik-adik, saudara sekalian dimanapun saat ini berada, semoga semua dalam keadaan baik dan bersuka cita. Terlebih esok hari kita bersama-sama akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Firman Tuhan yang saya pilih untuk kita renungkan bersama dalam program Sapaan Gembala hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Saya beri tema memaknai kemerdekaan, dan ayat bacaan yang saya pilih untuk kita renungkan bersama pada hari ini yaitu dari Markus 12 ayat 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebagai bangsa Indonesia, karena di bulan ini terlebih esok hari Tuhan kami akan kembali memperingati, merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kami rindu boleh memaknai itu semua dengan tepat. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini menolong menghantar kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 12 ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, apa yang kita lakukan untuk kita menghargai, mensyukuri kemerdekaan sebagai warga Indonesia? Kalau kita perhatikan, karena pandemi sudah mulai terkendali, sudah banyak kembali lomba-lomba yang diadakan untuk menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI. Ada lomba-lomba balap karung, lomba olahraga, tenis meja, voli dan sebagainya. Ada juga aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyemarakkan, mengekspresikan rasa syukur, kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka. Saudara, pertanyaan saya pada saat ini untuk kita benar-benar merenungkan, merefleksikan arti kemerdekaan Indonesia saat ini adalah apa yang kita berikan bagi bangsa Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang sudah 77 tahun merdeka ini. Setiap orang tentu bisa berbeda-beda, apalagi dalam konteks usianya. Tentunya anak-anak berbeda dengan yang sudah beranjak remaja, yang sudah pemuda, yang sudah bekerja, berkeluarga, bahkan yang sudah mempunyai usaha, pekerjaan, profesi, karir, ataupun juga bahkan mungkin sudah berkedudukan jabatan dalam pemerintahan. Saudara, saya mengajak kita untuk memiliki sebuah konsep yang sama dalam kita mewujudkan apa arti kemerdekaan bagi setiap kita. Setiap kita bisa masing-masing ekspresinya, wujudnya, tetapi filosofi dasar, konsep utamanya, mari kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Markus 12, terutama ayat 17 ini merupakan ayat penutup yang mengisahkan tentang Yesus yang dicobai oleh beberapa orang yang coba untuk menjatuhkan, mencari celah supaya Yesus bisa salah. Pada saat itu orang Farisi dan Herodian atau pengikut Herodes pada saat itu mencoba menjerat Yesus. Kalau Yesus bisa dijatuhkan kalau dia mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan pemerintah yang berlaku atau berkuasa pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah seorang anak Tuhan boleh membayar pajak kepada kaisar atau kepada pemerintah? Bahkan pertanyaannya, haruskah kami membayar pajak kepada kaisar? Padahal saat itu adalah kaisar
adalah penjajah. Tetapi jawaban Yesus sungguh sangat bijaksana. Tadi jawaban yang menjadi bacaan kita dituliskan keterangan bahwa mereka yang mendengar jawaban Yesus itu menjadi terheran mendengar dia. Kenapa? Karena Yesus tidak mengajarkan untuk orang memboikot kepada pemerintah, tapi sebaliknya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban warga negara kepada pemerintah yang berkuasa. Meskipun pada saat itu pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah penjajah, tetapi Yesus tidak mengajarkan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan warga negara kepada pemerintah yang berkuasa, karena memang diperuntukkan untuk pembangunan, untuk kebutuhan operasional negara pemerintah. Walaupun dalam pelaksanaannya ada penyimpangan dan seterusnya, tetapi tujuan adanya pajak kepada negara adalah untuk kepentingan pemerintahan, kekuasaan bisa tetap berjalan. Menariknya, Yesus memakai perumpamaan dinar, di mana dinar saat itu memiliki dua sisi gambar. Yang pertama adalah gambar kaisar, dan yang bersatunya lagi adalah tentang bait Allah. Artinya, Bapak Saudara, dari mata uang yang berlaku pada saat itu sudah jelas sekali apa yang wajib diberikan kepada kaisar dan apa yang wajib tetap dilakukan kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita beberapa waktu yang lalu ya, dalam sapaan gembala ataupun doa keluarga yang saya bawakan. Dr. Leimena, TBC Matupang juga mengingatkan kepada kita bahwa kita ini warga negara kerajaan Allah di surga, di kerajaan surga yang harus berkontribusi bagi bangsa di mana kita berada. Karena kita juga adalah warga negara di mana kita berada. Kita harus berkontribusi, berpartisipasi. Dengan memberikan pajak, membayar pajak berarti Yesus menyatakan sebuah penegasan bahwa di mana kita berada kita harus berkontribusi. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip ini yang saya ajak untuk kita pahami. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan bukan hanya sekedar kita huhahi, gembira, senang dengan perlombaan-perlombaan sebagai wujud merayakan kemerdekaan, tetapi apa yang bisa kita berikan bagi bangsa dan negara ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Persembahan adalah wujud syukur. Jadi saya pernah membahas tentang teks ini sebagai wujud syukur, ya kita memberikan pajak kepada negara itu juga wujud syukur kita. Persembahan kepada Allah, bait Allah itu juga wujud ungkapan syukur kita. Dan wujud ungkapan syukur itu adalah bentuk kontribusi yang kita lakukan dengan sukacita. Maka apa yang juga kita lakukan sebagai bangsa Indonesia pada saat ini, mari kita nyatakan juga sebagai ungkapan syukur kita. Bukan karena ambisi untuk berkuasa, bukan karena ambisi untuk mendapatkan kedudukan jabatan. Karena kedudukan jabatan itu seharusnya adalah amanah, anugerah dari Tuhan, tetapi bukan pencapaian. Kami menjadi pencapaian target, maka dengan mudahnya jabatan itu bisa hilang, sirna dalam sekejap mata. Kita semua bangsa Indonesia baru saja menjadi saksi salah seorang pejabat kepolisian yang akhirnya dinyatakan sebagai tersangka, padahal kedudukannya sudah sangat tinggi, hanya karena memang tidak bisa mengendalikan diri, emosi, ataupun juga memiliki alasan lain. Tapi yang ingin saya ajak untuk kita perhatikan betapa jabatan itu sungguh sangat fana, mudah jatuh rapuh. Jangan kita menjadikan itu sebagai target pencapaian. Tapi apa yang menjadi komitmen kontribusi kita bagi negara ini melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui studi, melalui pelayanan kita. Mari nyatakan itu semua sebagai rasa syukur kita. Mari kita melakukan itu dengan sukacita dan dengan kesungguhan, namun penuh dengan ketulusan. Saya mengajak kita memaknai kemerdekaan ini dengan kesadaran itu, sehingga apapun yang kita kerjakan,
akan berdampak bagi bangsa kita. Itu harapannya, tetapi juga memberikan dampak bagi orang di sekitar kita, paling tidak keluarga kita. Merdeka, selamat merayakan proklamasi yang ke-77 Indonesia. Mari kita terus bersukacita, berbahagia, dan juga rindu terus berkontribusi yang nyata bagi negeri ini, sesuai dengan potensi, sesuai dengan karunia berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan boleh bersama-sama kami telah kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kami memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bukan hanya dilakukan dengan pesta, kegembiraan, perlombaan, dan kemeriahan lainnya, tetapi kami diingatkan untuk memiliki dasar yang teguh. Apapun yang kami kerjakan, lakukan sebagai wujud kami merayakan kemerdekaan Indonesia itu adalah sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi negeri kami. Secara khusus kami juga di dalam Kristus memiliki kemerdekaan sejati, sehingga kami juga sungguh-sungguh memberikan kontribusi nyata yang baik bagi negeri ini. Kami mendoakan untuk rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati, merayakan HUT kemerdekaan ataupun proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77, baik upacara pemerintahan, di lingkup-lingkup pemerintahan, perayaan-perayaan dari lingkup RT sampai dengan pemerintahan pusat, dalam lomba-lomba, kegiatan-kegiatan, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan semarak, dengan indah, sebagai kesempatan untuk mempersatukan kembali bangsa kami, memberikan semangat untuk bangkit dan juga pulih dari keterpurukan karena pandemi, dan menjadi momentum yang baik untuk kami bersama-sama memiliki semangat untuk bergandeng tangan memulihkan negeri kami, membangun bangsa ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Presiden Jokowi dengan kesehatan yang utama beserta segenap jajaran, Wakil Presiden, Menteri, Pembantu, dan segenap pemerintahan daerah juga Tuhan. Di momen-momen yang indah ini biarlah mereka bersama-sama terus memikirkan apa yang bisa diberikan bagi negeri ini untuk boleh menjadi kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama. Saat ini kami juga sebagai Gereja Tuhan GKI 5 yang menyerahkan untuk esok hari ibadah dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Tuhan berkati para petugas, berikan kesehatan, dan juga para pelayan-Mu diberikan sukacita. Rangkaian kegiatan, perlombaan-perlombaan yang ada, kegiatan semuanya yang penuh syukur, sukacita, dan tetap dalam lindungan kesehatan yang daripada Tuhan sendiri. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, hari Selasa 16 Agustus, ada Saudari Putri Sion Barus, untuk Saudara Hari Sucahyo dan Ibu Rika Mulia Gustinawati Saliman. Tuhan kami dorong, kami berdoa untuk mereka agar terus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Dengan pertambahan usia itu mereka makin setia kepada Tuhan, dan Tuhan terus memberkati kehidupan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam karya kehidupan. Tuhan berkati senantiasa. Kami juga menyerahkan hidup kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya rahmat, cinta, dan kasih-Mu Tuhan senantiasa melingkupi, menaungi, dan memberkati anak-anak-Mu. Doa ini Tuhan kami alaskan dan kami mintakan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.